Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Vaigas. Ima Ira mau memberitahu kepada kamu ya, sebelum kamu sama-sama belajar mengenai kitab suci secara online ini, Ima Ira minta supaya kamu menyiapkan alat-alat tulis, yaitu buku atau bolpen, dan jangan lupa kitab suci kamu ya. Jadi supaya kamu tahu bahwa apa yang diceritakan oleh Ima Ira ini memang benar-benar tertulis di dalam kitab suci ya. Nah, bagi yang belum menyiapkan buku dan alat tulis, kamu bisa mengambil lebih dahulu ya, dan jangan lupa kitab suci kamu ya. Oke, Yaladim yang dikasihi Elohim, pagi hari ini kita sudah sampai di dalam Parasat Vaigas. Vaigas, kita lihat gambar dari Parasat Vaigas ya. Kita akan belajar dulu huruf Ibrani dari Vaigas. Nah, kamu bisa lihat di sana tuh, ada gambarnya ya. Ada huruf Ibrani di atas, kita lihat huruf Ibrani dari Vaigas itu terdiri dari apa saja. Yang pertama itu adalah Vav, huruf Vav, kemudian huruf Yud, kemudian huruf Gimel, dan yang terakhir itu adalah Shin. Vav, Yud, Gimel, Shin, dibaca Vaigas, artinya dan ia mendekat. Kita dengar ceritanya bersama-sama ya. Nah, pada akhir cerita di Syabat yang lalu, yaitu Vayesef, di situ ditulis bahwa Yehuda tampil bicara di hadapan Yosef, menerangkan bahwa tidak mungkin mereka berani mencuri piala Yosef yang ada di dalam karung milik Benyamin. Tetapi karena piala itu ada di sana, kamu tahu nggak siapa yang meletakkan pialanya Yosef di karungnya Benyamin? Iya, Yosef. Dia meminta para pengawalnya, para pelayannya untuk meletakkan piala minum miliknya itu di karungnya Benyamin. Maksudnya apa? Supaya siapa yang kedapatan piala itu dalam karungnya, maka dia harus kembali ke Mesir menjadi budaknya Yosef. Nah, padahal Yehuda sebelum mereka pergi ke Mesir, Yehuda sudah bilang kepada bapaknya Yaakov bahwa dia akan menjamin Benyamin itu akan kembali kepada Yaakov. Tetapi sekarang bagaimana? Pialanya Yosef ada di karungnya Benyamin. Benyaminnya harus kembali ke Mesir menjadi budaknya Yaakov. Wah, kata Yehuda, tidak bisa begitu. Ya, nanti dulu. Kita baca di dalam Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 20 ya. Ima baca untuk kamu. Kejadian 44 ayat 18 sampai 20. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Ya, jadi luar biasa nih. Yehuda dia harus memegang janjinya kepada Yaakov ayahnya. Sehingga dia berani mendekat kepada Yosef dan mengatakan seperti apa yang ditulis di dalam Kejadian 44
ayat 18 dan 20 yang barusan kita baca, ya. Nah, Yaladim yang dikasihi oleh Elohim, Yosef melihat bahwa ternyata saudara-saudaranya itu sudah berubah. Terutama dalam hal ini adalah Yehuda, ya. Yehuda sudah berubah, dia mau menjamin hidupnya Benyamin kepada Yaakov bapaknya. Kemudian juga Yehuda juga dia berperan sebagai pemersatu. Dia nggak mau bapaknya itu menjadi meninggal karena Benyamin tidak bisa pulang, ya. Lalu kemudian peran Yehuda di sini itu adalah sama seperti Yesua Hamasyah pada kedatangan yang kedua. Yesua Hamasyah akan mempersatukan seluruh Israel, ya. Kemudian bukan hanya seluruh Israel yang akan dipersatukan oleh Yesua Hamasyah, tetapi Israel dan bangsa-bangsa semuanya bersatu. Ada lagunya kan ya? Nah, kemudian juga ketika Yehuda berbicara seperti itu kepada Yosef, tidak bisa tuanku karena aku sudah berjanji kepada ayahku, ya. Biarlah aku menggantikan Benyamin. Aku rela menjadi budak dari tuanku. Dan Yehuda mengatakan sepertinya kepada Yakov, kamu mau atau enggak? Take it or leave it. Jadi dia udah siap berperang. Dia udah bersiap melawan Yosef. Karena Yehuda sudah berjanji kepada Yaakov. Luar biasa ya. Nah, ketika Yosef melihat hal itu hatinya sudah tidak tahan. Dia sudah tidak tahan. Akhirnya dia mengatakan, Ani Yosef Ahihem. Aku Yosef saudaramu. Coba kamu lihat gambar berikut. Ya. Nah, di gambar situ diperlihatkan, coba diperlihatkan lagi gambarnya. Ya Yosef, dia, ya betul gambarnya yang itu. Ani Yosef Ahihem, aku Yosef saudaramu. Dia sudah nggak tahan lagi. Lalu kemudian dia menangis. Dia memeluk saudaranya satu persatu. Dia mencium saudara-saudaranya ya. Coba kamu lihat di gambar situ, sungguh luar biasa. Yosef memeluk satu persatu, Yosef menangis satu persatu ketika memeluk saudara-saudaranya. Bandingkan dengan gambar yang berikut. Ketika Yosef diangkat dari sumur dan akan dijual ke Mesir, ya. Coba kamu lihat di situ. Yosef sepertinya, saudara-saudaraku, aku tidak mau dipisahkan dari kamu, seperti itu. Sedih sekali ya, tetapi saudara-saudaranya nggak peduli. Nah, kalau kamu perhatikan lebih teliti di situ, saudara-saudaranya lebih sibuk menghitung uang penjualan Yosef. Berbeda dengan gambar tadi ketika Yosef menangis, memeluk saudara-saudara. Dari mana hilangnya? Oh, itu mah masih di awal.
Ya, Ladim yang dikasihi Elohim, mohon maaf ya ada gangguan teknis ya. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar. Nah, kamu perhatikan gambar di sini. Betapa Yosef itu dia mengasihi saudara-saudaranya ya. Dia memeluk saudaranya satu persatu, dia menangis bersama dengan mereka. Bandingkan dengan gambar sebelumnya ketika Yosef dia memohon kepada saudara-saudaranya supaya jangan dijual ke Mesir, tetapi saudaranya tidak peduli. Kalau kamu perhatikan dengan baik gambar ini ya, sementara Yosef menangis memohon supaya tidak dijual, saudara-saudaranya sedang sibuk menghitung uang hasil penjualan Yosef. Jadi sungguh luar biasa. Kalau Yosef mau dendam kepada saudaranya, dia bisa dendam. Tetapi dia melupakan semua itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Yosef ya? Coba sekarang kita baca Kejadian pasal 45 ayat 15. Yosef mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Luar biasa ya. Jadi Yosef dia sudah memaafkan saudara-saudaranya. Kemudian di ayat yang ke-8 di Kejadian pasal 45, Yosef juga mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Elohim. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya Ladim, ketika Ima membaca kisah ini terus terang Ima menangis ya, dan Ima bersyukur karena Yosef itu mempunyai karakter yang luar biasa. Dia sudah disakiti dengan luar biasa oleh saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak di Mesir. Kemudian dimasukkan ke penjara. Tetapi ketika Yehuda tampil ya, menerangkan sesuatu yang terjadi di tanah Kanaan dengan Yaakov ayahnya, Yosef memaafkan saudara-saudaranya. Sungguh luar biasa. Ini satu pelajaran yang berharga bagi kita ya. Dengan kekuatan Tuhan, kita pasti bisa mengampuni siapapun yang sudah menyakiti hati kita. Ya, nah kita belajar dari kisah Yosef yang luar biasa. Nah kemudian selain Yosef mengatakan bahwa dirinya itu adalah saudara-saudara mereka, Yosef juga bertanya kepada mereka ya, Haot Afihai, apakah Bapak masih hidup? Ya. Dan kemudian saudara-saudaranya menjawab bahwa bapak mereka yaitu Yaakov itu masih hidup. Jadi sesudah itu Yosef meminta saudara-saudaranya untuk kembali ke tanah Kanaan, menjemput Yaakov bapaknya dan semua keluarga Yaakov. Ada berapa orang yang pergi ke Mesir? Ada 66 anggota keluarga Yaakov ya. Ditambah lagi Yosef, istrinya dan 2 anaknya Efraim dan Manasye. 66 ditambah 4 jadi jumlahnya berapa? 70. Jadi ada 70 keluarganya Yaakov sekarang tinggal di Mesir. Nah, tetapi sebelum itu ketika saudara-saudaranya pulang ke Kanaan, ketemu bapaknya Yaakov, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Tetapi Yaakov tidak percaya. Lalu kemudian ya, di situ dikatakan di ayat 26 dan 27, mereka menceritakan kepadanya Yosef masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yaakov tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yosef dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yosef untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yaakov ayah mereka itu. Kata Yaakov, cukuplah itu anakku, Yosef masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya,
Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita lihat gambar berikutnya. Yosef dia menyambut kedatangan Yaakov anaknya. Mereka saling memeluk satu sama lain, melepaskan kerinduan mereka setelah 20 tahun tidak bertemu ya. Mereka berpelukan, kemudian mereka menangis. Nah, ya, ini satu kisah yang sangat luar biasa ya Ladim. Kita belajar pertama, Yosef dengan kekuatan Tuhan, dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan dia mengatakan ya bahwa semuanya ini terjadi karena Elohim. Nah, hal ini mengingatkan Ima Ira kepada Roma 8 ayat 28. Ya, kamu lihat di situ sepertinya juga pernah jadi ayat hafalan ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun saat ini ketika kita mengalami kebaikannya itu belum kita lihat, tetapi kamu percaya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, tidak pernah bohong. Ya, jadi ketika Yosef bermimpi dan dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya tambah marah karena mimpinya Yosef. Tetapi ternyata mimpinya Yosef itu baru terjadi 20 tahun kemudian. Nah itu dia, kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan ya, tetapi waktunya Tuhan itulah yang terindah. Jadi kembali lagi, Yosef dia mengampuni saudara-saudaranya. Yang kedua, dia tidak mau menyalahkan saudara-saudaranya ya. Karena itu ketika mereka kembali bersatu, Mazmur 133 ayat 1 dan 3 berlaku hinematov, umanaim, sefet ahim, gam, yahat. Dalam bahasa Indonesianya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya. Nah, jadi ketika ada persatuan, ketika ada kasih persaudaraan yang rukun, itu semua akan menarik berkat bagi kita semua. Ayat hafalan diambil dari Matius pasal 6 ayat 15. Matius pasal 6 ayat 12. Ini bagian dari doa Tefilat Hatalmidim atau doa murid-murid atau dikenal sebagai doa Bapa Kami. Ada yang udah hafal? Tefilat Hatalmidim, doa Bapa Kami. Kalau belum kamu hafalin ya. Dan bukan hanya dalam bahasa Indonesia tetapi juga dalam bahasa Ibrani. Nah, ayat hafalannya Matius pasal 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ada satu lagi. Di sana ya, coba tolong ditayangkan. Itu ada kamu belajar membuat ini pin atau apa ini, bros ya. Nah, kamu bisa download ya, kemudian kamu gunting. Nih, Ima Ira udah membuatnya nih ya. Terus kamu lapisin dengan karton warna merah menggambarkan hati. Di situ ada tulisan forgiveness, ada tulisan have mercy ya. Kemudian kamu ambil peniti, kamu tempelkan di situ dengan selotip. Kemudian kamu bisa pasang di baju kamu. Nih seperti Ima Ira kayak begini. Tuh. Ya. Kamu belajar membuatnya gampang sekali ya, ya Ladim. Tinggal dikasih peniti, belakangnya dikasih selotip. Nah, jadi deh seperti ini. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Have mercy sama forgiveness. Itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bisa mengampuni orang lain supaya dosa kita juga diampuni oleh Bapa kita di surga. Kol hakavot. Sampai jumpa sahabat yang akan datang. Shabbat shalom.